Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan sesi kedua setelah salat Isya. Kita sudah masuk kepada faedah 28, yaitu di mana penulis yaitu Syekh Munajid memberi manfaat, yaitu mengambil manfaat dari Asyura, mengingatkan kita dengan ikatan kuat antara sesama muslim. Meskipun waktu dan tempat berbeda, Asyura juga mengingatkan kita pentingnya ukhuwah iman sesama kaum muslimin serta sikap wala, loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya, momen Asyura bisa menjadi pemersatu, di mana kita berpuasa bersama seluruh dunia. Dan juga faedah ke-29 halaman 36, Asyura adalah hari bersyukur, memohon kebebasan dan pertolongan pada Allah. Dahulu ketika dikejar Firaun, pengikut Nabi Musa alaihissalam berkata kepada beliau, inna lamudrakun, sungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Quran surat Asy-Syu'ara 26:61. Beliau menjawab dengan iman, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ya, kalla itu sekali-kali tidak. Sungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan menunjukiku. Ya, Rasulullah Musa menjawab dengan keimanan. Kaumnya dengan keraguan, karena bagaimana di depan laut, samping kiri samping kanan tidak ada apa-apa, di belakang Firaun makin mendekat. Ya, begitu. Itu hal yang dijawab dengan iman. Begitu. Demikian faedah fawaid atau faedah-faedah dari Syekh Al-Munajid. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Ya. Kalau ini puasa Asyura itu kan, kalau hari Asyura itu tiba ya, atau tanggal 10 Maret itu tiba ya pas hari Jumat. Ya. Kalau kita kan kalau misalkan puasa di hari Jumat saja kan, nah kebetulan misalkan nih tanggal 9-nya dia nggak mau berpuasa karena sakit, bisa nggak berpuasa di hari Jumat bisa? Iya. Karena dia Ya, tadi dibahas di situ bahwa ada yang memutlakkan, artinya tidak apa-apa walaupun cuma 10 Asyura. 10 Asyura saja tanpa 9. Ini secara umum dia tidak dimakruhkan sebagaimana Ibnu Taimiyah menjelaskan. Dan jika 10 Asyuranya sudah sendirian saja, dia memang nggak mau puasa lain kecuali tanggal 10 aja, ya nggak apa-apa. Nah, kalau jatuhnya hari Jumat, dia tidak terkena hadis yang lain, hadis yang tidak boleh menyendirikan soal puasa sunnah di hari Jumat tanpa mengiringi sebelumnya dan setelahnya. Itu dalam puasa sunnah mutlak, gitu, yang masih ada pilihan. Tapi kalau puasa Asyura bertepatan dengan tanggal, bukan hari. Tanggalnya 10. Nah, makanya sampai hadis yang jika engkau berpuasa sunnah pada hari Sabtu, bukalah walaupun dengan menggigit akar. Itu disahihkan oleh Albani. Itu dibantah oleh muhadis lain, yaitu Abdul Muhsin Abbad. Tidak terkena pada puasa-puasa yang sudah ditentukan seperti Asyura atau kemarin tuh Arafah dan lain, tidak kena. Kalau Albani mengambil jalan di mana dia tetap dapat pahala Asyura dan tetap dapat pahala Arafah walaupun tidak puasa, karena jatuhnya pada tanggal 9. Pada hari Sabtu itu. Begitu. Wallahu alam. Saya cenderung kepada hendaknya berpuasa. Ya, pada Syekh
istilahnya pendapat Abdul Muhsin Abbad, di mana beliau tetap puasa Sabtu boleh, Jumat menyendirikan Jumat jika memang tanggalnya, karena bukan harinya, tanggalnya tepat pada saat itu gitu. Dan tadi ada ralat sedikit yang kaum Yahudi itu sering mengadakan Aid, itu ayatnya yaitu ayat tadi Al-Maidah ya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu Umar menyatakan jangan seperti itu. Aku lebih tahu ayat itu kapan turunnya dan lain-lain. Ya kalau itu turun pada kami, niscaya kami bikin hari raya. Jadi orang Yahudi hari Nasara itu hari rayanya kira-kira aja, bukan dari wahyu. Ya kapan mereka mau ya bikin hari raya. Makanya hari raya banyak mereka. Kalau kita tidak, Nabi mengadakan hari raya perintah Allah, wahyu. Idul Fitri, Idul Adha. Puasa itu dari wahyu, begitu. Ada pertanyaan lain? Pak. Baik, selain ibadah biasanya selalu diganggu dengan hal-hal yang merusaknya. Ya. Bulan Muharram tidak ada masalah, itu penuh berkah. Maksudnya di situ Allah selamatkan Nabi Musa dan lain-lain. Ya, tapi ada kaum-kaum tertentu mengadakan bid'ah di dalam bulan Muharram. Ya. Bid'ah kesedihan pada Rafidhah Syiah. Ya, setelah kejadian yang terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib ya di tahun 61 Hijriah, kesahidannya merupakan salah satu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya dan meninggikan derajatnya. Sudah, itu urusan Allah selesai. Allah ingin menjadikan cucunya Nabi Muhammad utusannya syahid. Ya, karena itu beliau adalah pemimpin para pemuda. Statusnya tinggi di jannah. Maka kematiannya itu ya, terserah Allah. Bukan caranya, tapi husnul khotimahnya itu mujahid. Ya. Begitu. Jadi nggak ada hubungan. Ya, nggak harus dikenang sampai mengenang seperti hari kesedihan. Sebagaimana orang Rafidhah itu Syiah mengenang ya hari kesedihan pada bulan 10 Muharram dengan memukul-mukul ya, menzalimi dirinya sendiri, pada ada larangan itu. Di bulan itu mereka menzalimi dirinya sendiri dengan memukul, dengan ada anak bayi yang diketok-ketok. Ya kalau di Syiah sono lebih ekstrim. Kalau Syiah Indonesia ini nanggung semua. Ya, Syiahnya nggak begitu ekstrim kayak di sana. Alhamdulillah ya. Atau mereka ngumpet-ngumpet, bacok-bacok pakai celurit mungkin, kita nggak tahu kelompoknya. Tapi kalau di Pakistan, Iran, daerah-daerah sana, Pakistan itu perbatasan, ada yang Syiah, ada yang Sunni. Salah satu ulama yang dibunuh oleh Syiah adalah Ihsan Ilahi Zahir, pernah datang ke Indonesia. Beliau hafal Kutubus Sittah. Ya, beliau dakwah perangi Syiah sehingga pada suatu saat dibom, lagi ceramah dibom. Begitu mereka. Dan kita tahu ya, para rasul, para nabi, para sahabat, orang-orang soleh, wali Allah itu cobaannya berat. Gak usah dibikin sedih khusus ya. Abu Bakar, Utsman dibunuh. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati hari terbunuhnya Utsman? Tidak. Ya, Utsman lebih tinggi posisinya daripada Hasan Hussein. Yaitu mufakat, sepakat. Manusia paling mulia Rasulullah SAW. Setelah itu Abu Bakar, Omar, Utsman. Utsman dibunuh, Ali juga dibunuh. Omar ditikam lagi salat oleh seorang Majusi dengan 2 mata pedang. Ya, dia pakai seperti ini nih, kayak ginian. Ya, nyimpan. Bunuh dan membunuh yang lainnya, begitu. Dan ini sesuai
dengan satu hadis di mana dijelaskan para nabi ya. Siapa orang yang paling berat? Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling berat cobaannya, beliau menjawab al-anbiya thumma salihuna thumma amsalul fal amsal minan nas. Ya, yubtala ar-rajulu ala hasabid dini wa in kana fi dini salabatan zidan fi bilaihi wa in kana fi dinihi riqqa khuffifa anhu. Rasul ditanya siapa sih orang yang cobaannya paling berat? Ya para nabi, kemudian orang yang soleh, kemudian semisalnya. Seorang diuji sesuai kadar agamanya. Jika pada agamanya kuat ditambah ujiannya. Jika pada agamanya ada kelemahan diringankan ujiannya. Ujian bagi seorang mukmin tidak akan berhenti hingga dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Ya, di depan kita ujian-ujian. Jadi siap-siap saja. Oh kalau gitu udah nggak usah beriman. Tidak beriman tuh ujian paling berat. Keluar Islam tuh ujian agama yang paling berat. Kekafiran tuh fitnah yang paling berat. Lebih baik mungkin iman rendah tapi naik lagi nanti ya. Ujian dihadapi. Kalau Allah kasih ujian kita berat, berarti iman kita sedang di-upgrade oleh Allah. Bersabar ya. Nah ini kaum Rafidhah bersedih hati di bulan ini ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dengan kematian Al-Husain setan membuat dua bid'ah di tengah manusia. Bid'ah kesedihan dan bid'ah ratapan. Hari Asyura dengan menampar-nampar wajah, menjerit-jerit, menangis, bersin-bersin ya, membuat acara nostalgia. Semua itu mengiring kepada mencela dan melaknat generasi salaf dan mengaitkan mereka yang tidak terlibat menjadi para pendosa. Sampai-sampai mereka mencela generasi pertama Islam, membacaan kisah-kisah kebanyakannya adalah dusta. Maksud mereka melakukan hal itu adalah untuk membuka pintu perpecahan di antara umat. Apa yang mereka lakukan pada hari Asyura bukanlah hal yang wajib, tidak pula mustahabah, disukai menurut kesepakatan kaum muslimin. Perbuatan-perbuatan itu hanyalah ingin mengenang dan meratapi musibah masa lalu yang merupakan perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Selesai perkataan beliau. Ya, makanya mereka benci Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah mengkritisi Syiah Rafidhah. Ya. Gitu. Tadi itu motong-motong, kadang menembak dirinya. Pokoknya mereka menyesali dengan terbunuhnya Husain. Husain itu dipanggil oleh orang Kufah, Irak, Kufah untuk baiat. Sampai Husain datang ke Kufah ditinggalkan, mereka nggak mau baiat. Akhirnya Husain terbunuh tanpa ada pertolongan dari kaum Kufah. Makanya itu mereka menyesali diri. Dia turunan-turunannya ini menyesali diri. Ya menghukum dirinya karena mereka telah bersalah. Dalam rangka Husain ya memangku jabatan khalifah. Sudah dinasihatkan oleh Abdullah bin Zubair. Kalau salah satu sahabat muda waktu itu. Ya. Tapi tetap jalan. Jangan kamu berangkat. Jangan. Misalnya mereka membunuh kamu, tetap. Ya begitu. Ya qadarullah wa ma syafa'al. Jadi itu bid'ah yang sering tampil di hari-hari. Ya. Dua tadi. Hari kesedihan dan nahiah. Ya itu meratap. Padahal Rasul melarang. Banyak ini. Ana bari minas salikati wal halikati wasyaqah. Aku berlepas diri, tidak ridho, bari itu bariun, berlepas diri dari wanita yang meraung-raung, memotong rambut dan mencabik-cabik pakaian ketika ditimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meraung-raung, nangisannya terlalu kuat gitu, tidak ridho. Wanita yang meraung-raung, memotong
rambut, dia motong-motong, mungkin ayahnya ibunya meninggal. Ini Husain setiap tahun begitu, mencabik-cabik pakaian, merobek-robek. Itu diulang terus sama ulama merekanya juga. Dan juga laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah. Bukanlah dari ajaran kami siapa yang menampar-nampar wajah. Kalau ya mereka itu menampar-nampar wajah pada 10 Muharram ini, Asyura, sampai berdarah-darah. Ya. Mencabik-cabik pakaian. Berdoa dengan doa jahiliyah ketika ditimpa musibah. Ya mereka mengulang itu terus. An-naihah idza lam tatub qabla mautaha taqama yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qitran wa di'ran wa dir'an min jarb. An-naihah, naihah, wanita yang meratap mayit jika belum bertobat sebelum mati pada hari kiamat akan dibangkitkan berpakaian dari ter, aspal panas, dan baju tameng, baju yang dari besi tapi panas, dari kudis. Gitu. Ini hati-hati jadi. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, hendaklah ini dalam rangka memperingati kaum Rafidah yang menyalahgunakan. Ini bid'ah paling berat di kalangan umat adalah bid'ah Rafidah, dan mulai tampak di televisi, di medsos gitu. Yang hendaklah kita hindari. Kalau bid'ah-bid'ah lain banyak juga, ya. Dan tidak boleh juga melawannya dengan terlalu bahagia, ya. Hari Asyura karena kita ahlu sunnah tidak boleh kita terlalu bahagia menghias ini, tidak boleh juga. Begitu. Dan juga ada di beberapa daerah yang mengadakan seperti pawai, itu dibilang, ya ini informasi dari seorang ikhwan dan saya selidiki benar, ada pawai di mana orang-orang membuat patung, itu katanya jempolnya Husain kan, dikelilingi, Tabot namanya, ya daerah Padang kalau nggak salah. Itu juga nggak ada itu, ya. Lalu banyak hal-hal yang lain di hari Asyura, ya bid'ah-bid'ah di hari Asyura, ya silahkan ditelusuri, dan itu merupakan merusak ibadah, ya. Cukup sederhana, puasa, jauhi kezaliman pada Allah, pada Rasulnya, pada diri sendiri, pada keluarga, pada anak, pada orang lain. Udah itu saja. Ya nggak usah lebay. Dalam beragama ini pas-pasan aja. Apa yang diperintahkan jalankan, apa yang nggak ada nggak usah diadakan. Ya begitu. Ada pertanyaan? Silakan jika masih ada pertanyaan. Kalau di Jawa mungkin juga ada, ya. Ada ustadz-ustadz yang telah menggali itu, silakan. Ada mandiin seperti apa di Solo kalau nggak salah itu, Kiai Selamat ya, Kebo Bule. Itu nggak ada itu, bikin tumpeng ya kan, terus dimandiin Kebo Bule, Kiai Selamat. Kayak Selamat tuh kalau makan sayur nggak apa-apa itu. Kalau orang ngambil sayur digebukin, tapi kalau Kiai Selamat tuh berkah katanya. Nah ini katanya tuh kotorannya jadi lebutan itu.
Astagfirullah. Ya itu kalau kebodohan, kalau syaitan sudah menghias amalan-amalan buruk jadi kelihatan baik. Itu masuk syirik Ustaz. Ya bisa khurafat, bisa syirik. Kalau dia merasa tai kerbau atau tai kotoran kerbau itu mendapat syafaat atau berkah, ya bisa syirik gitu. Jadi hati-hati. Ada lagi tempat lain yang lain mungkin. Kalau di Padang katanya tabot di arak keliling itu katanya ada jempol Husain atau apa. Sampai sana jempolnya jauh banget. Ya. Kasihan sekali. Nah, ini hal-hal yang hendaknya kita hati-hati gitu. Kalau orang Jawa itu dilarang nikah bulan Muharram gitu Ustaz. Oh iya sama. Harus ada dalil itu. Dilarang nikah bulan Muharram. Dulu Syawal tidak boleh karena buruk gitu. Tidak boleh itu. Itu harus ada dalil. Jika percaya ya bisa bid'ah. Larangan itu nggak perlu diikuti. Sama dengan nikah itu harus tentukan hari baik, bulan baik. Tidak boleh ya, bulan baik, hari baik itu apa? Siapa yang menentukan hari baik, bulan baik? Nggak boleh asal-asalan. Ya, gitu. Yang paling membahayakan itu bid'ah kesedihan orang Rafidhah. Ada 11 amalan yang harus dihindari. Pertama, keyakinan bahwa Muharram bulan keramat, ya. Itu nggak perlu tuh dilestarikan, percaya itu. Dia bulan haram, diharam dalam kejahilian, ya. Diharamkan untuk berbuat zalim dan lain-lain, begitu aja. Bukan bulan keramat, nggak tahu maksudnya keramat itu apa, ya. Hati-hati. Terus bulan kesedihan tadi sudah dibahas, ya. Ada yang menganggap menghidupkan. Syekh Abu Syamah berkata, tidak ada ketuhanan sama sekali pada malam pertama bulan Muharram. Ya, aku sudah meneliti asar-asar yang sahih maupun yang lemah dalam masalah ini. Bahkan ya dalam hadis-hadis yang palsu juga tidak disebutkan. Aku khawatir, aku berlindung pada Allah bahwa perkara ini hanya muncul dari seorang yang pendusta yang membuat-buat hadis. Ya, nggak boleh di malamnya. Ya. Tidak boleh malam pertama bulan Muharram itu mengadakan ini itu, tidak ada. Harus menghadirkan hadis. Perintah. Ini kalau itu beranggapan itu perkara agama. Kalau bukan perkara agama ngapain dikerjakan? Aku bilang, oh ini kan tradisi. Ya sudah, kalau tradisi jangan menghina memusuhi orang yang tidak melaksanakan. Begitu. Ya juga puasa di awal tahun nih. Keempat, puasa awal tahun dan tahun baru Hijriah. Ini enggak ada ya. Perkara ini termasuk bid'ah yang mungkar. Demikian pula puasa akhir tahun termasuk bid'ah. Hanya dibuat-buat yang tidak berpijak pada dalil sama sekali. Barangkali mereka berdalil dengan sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang puasa pada akhir Zulhijjah dan puasa awal tahun pada bulan Muharram, maka dia telah menutup akhir tahun dengan puasa dan membuka awal tahunnya dengan puasa. Semoga Allah menghapuskan dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis yang palsu menurut timbangan para ahli hadis. Masih 50 tahun, berarti 2 hari doang tuh puasa. Menutup tahun, pembuka tahun. Ya, itu hadis palsu sudah. Yang kayak gitu-gitu tuh, ya, nggak usah diikuti itu. Peringatan tahun baru Hijriah. Tidak ragu lagi perkara ini termasuk bid'ah. Tidak ada keterangan dalam as-sunnah anjuran mengadakan peringatan tahun baru Hijriah. Perkara ini termasuk bid'ah jelek, sayyi'ah. Enggak usah lah. Biasanya apa? Masyarakat kita melaksanakan tahun baru Hijriah dengan apa? Kalau tahun baru
Masehi kan dengan bakar-bakar ikan. Nah, kalau tahun baru Hijriah dengan apa biasanya? Hah? Pawai ya? Pawai ya. Pawai yang bikin macet jalan. Ya kan? Padahal Rasulullah menyatakan ya, iman itu 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimatul la ilaha illallah wa adnaha ka imatatul adza anit tariq. Iman itu 70 atau 60 cabang, kurang lebih makna kaul. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan obstacle, halangan di jalan. Ada batu kita singkirkan agar jalan ini lancar. Pawai ini telah menutup jalan banyak. Padahal di situ ada orang sakit, ada orang pulang kerja lelah, ingin jumpa keluarganya, ada orang yang hamil mungkin mau ke rumah sakit. Kalau nggak perlu ada apa? Dihalangi, panjang lagi. Ya gitu. Doa awal dan akhir bulan. Tidak ada dalam syariat ini sedikit pun doa atau zikir untuk awal tahun. Ya, manusia zaman sekarang banyak membuat bid'ah berupa doa, zikir atau tukar menukar ucapan selamat. Demikian pula puasa awal tahun baru dan lain-lain. Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Berapa menit lagi nih? Banyak sekali bid'ah-bid'ah ini. Menghidupkan malam hari Asyura. Malam hari Asyura, besoknya Asyura, malamnya nggak perlu dihidupkan dengan ini dan itu, dengan syukuran, tidak ada. Ya, banyak, ya, banyak manusia yang menghidupkan malam hari Asyura baik dengan salat, doa dan zikir atau sekedar berkumpul-kumpul. Perkara ini jelas tidak ada tuntunannya. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, termasuk bentuk bid'ah zikir dan doa adalah menghidupkan malam hari Asyura dengan zikir, ibadah, mengkhususkan doa pada malam hari ini dengan nama doa hari Asyura. Yang konon katanya barang siapa yang membaca doa ini tidak akan mati tahun tersebut. Atau membaca surat Al-Quran yang disebutkan nama Musa pada salat subuh, ya, hari Asyura, semua ini ada perkara yang tidak dikehendaki. Jadi kalau baca doa malam ini, tahun ini nggak mati. Tiap tahun dia baca itu nggak mati-mati deh. Umurnya mbak, pokoknya nggak mati aja kalau dia masih bisa. Umurnya bisa 1000 tahun itu. Kalau tiap malam Asyura dia baca, ya sudah. Kalau kayak gaya-gaya kayak gini udah bid'ah, khurafat gitu. Salat Asyura. Tidak ada salat Asyura. Salat Asyura adalah salat yang dikerjakan antara waktu zuhur dan asar, 4 rakaat. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, kemudian membaca ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 10 kali, Al-Falaq dan Anas 5 kali. Apabila selesai salam istighfar 70 kali. Orang yang menganjurkan salat ini didasarkan hanyalah sebuah hadis palsu. Gitu. As-Suqairi berkata hadis salat Asyura adalah hadis palsu. Para perawinya majhul. Majhul itu tidak dikenal. Begitu. Jadi nggak perlu diamalkan. Sudah jelas itu. Doa hari Asyura juga doanya seperti itu. Barang siapa yang mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ya, begitu. An-Nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka Allah akan menjaga dari kejelekan pada hari itu. Ini kan nggak benar, nggak ada dasarnya. Memperingati hari kematian Husain, walaupun tepat mungkin 10 Muharram, tapi nggak ada peringatan kematian Husain. Gitu ya. Tadi kita udah sebutkan. Peringatan hari sukacita juga sebaliknya, nggak boleh hari sukacita. Hari menampakkan kegembiraan, menghidangkan makanan lebih dari biasanya, memakai pakaian bagus. Ya, mereka yang membuat acara ini ingin menyaingi dan mengganti hari kesedihan. Mereka membenci hari kesedihannya Syiah, tapi berbalik ekstrim. Biar mereka kesel, kita pesta, nggak boleh, biasa aja. Ya, nggak harus bid'ah dibalas dengan bid'ah.
Ya. Kalau ini Ustaz, yang puasa 1 bulan full di bulan Haram itu gimana? Ya memang ada itu anjuran ulama. Karena ada beberapa hadis menjelaskan tidaklah secara makna, tidaklah Rasulullah banyak puasa selain Ramadan di antara Sa'ban dan ada yang memasukkan Muharram. Jadi sebulan penuh gitu. Tapi ini tadi kan amalannya ada. Tapi saya belum dapat hadis yang tepatnya ya bahwa Rasulullah berpuasa sebulan penuh di Muharram ya. Lebih baik hindari dulu kalau belum jelas. Saya pun belum berani itu mengamalkan itu. Satu berat. Kedua dalilnya belum begitu kuat. Kita yang kuat-kuat aja dulu. Saya lagi nyelidiki itu, belum dapat saya. Tapi udah ada kaul-kaul ulama ada itu. Ya. Terus kalau di Indonesia banyak ya, berbagai ritual dan adat istiadat di tanah air. Di tanah air bila tiba hari Asyura akan melihat berbagai adat dan ritual yang beraneka ragam dalam rangka menyambut hari istimewa ini. Apabila kita lihat secara kecamatan, nah itulah di setiap daerah ada itu. Ya wallahu alam. Demikian kita cukupkan jika tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Masih ada berapa menit? Tidak ada? Ajun ada pertanyaan? Ada aja, abang? Tidak? Ada? Apa? Kenapa? Hadis apa itu? Coba di Google. Belum jelas pertanyaannya. Jadi malaikat sudah siap mencabut nyawanya gitu ya. Saya belum pernah dengar tuh, Abang Ajun. Pernah mungkin samar-samar, jadi wallahu alam. Kamu dengar dari mana? Oh, Ustaz Somad. Ya, nanti kalau ngaji lagi tanya ke Ustaz Somad. Ini hadisnya sahih kah, hasan gitu. Enggak apa-apa, bagus itu. Kalau saya belum pernah dengar itu aja. Mungkin bapak-bapak ada yang dengar? Untuk pernah dengar? Pak Gino ada yang dengar? Pak Dito belakang pernah dengar hadis itu? Belum ya? Mungkin bisa di Google gitu, bantu Google Abang Ajun. Konsultasi syariah harus Apa gimana bilangnya? Oh. Ya, kalau masalah hadis penting ya, kita tanya, cari sumbernya. Ya, seperti itu jangan tergesa-gesa menjawab sahih atau tidak sahih. Ya, walaupun kita, ya, silakan. Coba adik-adik dengar ya, ini ada Pak kajian. Ya. Pertanyaannya gini Ustaz, saya mendapat postingan malaikat maut melihat wajahmu 70 kali dalam sehari. Saat kamu tidur, malaikat maut berkata, "Hai cantik, suatu saat nanti kau ikut bersamaku ke tempat yang paling indah. Syaratnya hanya satu, yaitu rajin ibadah. Tapi Allah belum mengizinkanku untuk membawamu." Allah berkata, "Wahai Israel, suatu saat nanti kau bisa mengembalikannya kepadaku, karena dia adalah milikku." Pertanyaannya, apakah tulisan ini benar? Terus dijawab oleh Mirbais. Ustaz Yulian Purnama. Oh ya. Gimana? Tulisan tersebut tidaklah benar karena didasari oleh sebuah hadis palsu, yaitu hadis yang berbunyi, sesungguhnya malaikat maut memandang wajah para hamba setiap hari 70 kali. Ketika manusia tertawa, malaikat maut yang diutus itu pun berkata, "Sungguh aneh dia,
Ya begitu, Abang Ajun. Jadi hadis itu harus maudu ya. Palsu ya, palsu itu maudu. Maudu artinya orang berbohong atas nama Nabi. Nabi nggak bersabda, ya begitu. Nah, dalam hadis lain, dalam mukadimah Sahih Muslim, jadi ini hadis Muslim, man kadzaba alayya muta'ammadan faltabawa ma'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jika dia tahu ini hadis palsu lalu masih disebarin, itu bisa kena hadis ini. Gitu. Hati-hati. Jadi ngaji juga hati-hati ustadznya. Ya, kalau emang nggak tahu kita nggak tahu. Bukan artinya hadis itu harus kita hafal semua, tidak. Ya, dan kayak gini sekarang alat alhamdulillah. Dan Ustadz Sulian Purnama saya kenal itu, ya, teman Ustadz dalam satu grup, ya kita banyak grup-grup, ya, mereka rajin menyelidiki hadis, begitu ada orang ngomong diselidiki, satu kata aja kasih, ya langsung kita cari. Sekarang udah ada alat baksul hadis, ada apa Syama'il, Maktabah Syamila itu menyelidiki hadis, rawi, ya. Gitu. Alhamdulillah jazakallahu khairan pada Pak Nafis yang telah membantu kita dalam menghadirkan hadisnya dan derajat hadisnya. Boleh dikirim ke grup nanti. Saya akan pelajarin nanti. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan kajian kita dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada yang bertanya dan membantu, dan semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, keluarga dan rekan sekalian. Kita tutup, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kutipan, pembacaan yang salah atau kesimpulan yang salah. Ya, kita bertobat pada Allah dan kita siap dikoreksi kapan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.